Kayaknya ini bukan kampungnya deh. Kok banyak kuburan di depan? Mana nggak ada rumah lagi? Ya kayaknya ini sih. Ya coba aja masuk lagi ke dalam. Semoga ada sinyal. Tapi AA ngerasanya kita salah masuk kampung deh. Kali ini saya ada cerita yang sangat menarik yang akan saya bahas pada video kali ini. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Dan jangan lupa untuk klik juga subscribe-nya. Thank you. Oke teman-teman, sekarang saya akan bercerita tentang cerita dari Sholeh Hidayat. Saya akan gambarkan dulu Sholeh Hidayat ini adalah seorang tukang servis ya. Dia bisa servis handphone dan elektronik lainnya. Nah, jadi kisah ini seputaran tentang servis dan COD bersama customer. Dan sekarang kita akan memasuki ceritanya detik ini. Jadi teman-teman, Sholeh Hidayat itu pada tahun 2010 masih di Tasik. Dan dia masih mengerjakan aktivitas sebagai servis handphone, tukang servis handphone dan alat elektronik lainnya. Nah, suatu ketika dia sudah mengerjakan satu handphone dan dia berniat untuk menjual handphone itu, teman-teman. Singkat cerita, ada customer masuk WA-nya, maksudnya dia ngechat, dan setelah nego-nego dan lain-lain, ternyata deal nih. Setelah beberapa jam, dia menunggu adiknya pulang karena memang kalau misalkan sendiri ke daerah situ, ke daerah si customer itu agak takut juga dia karena memang dia bukan orang asli Tasik gitu. Singkat cerita adiknya udah pulang, langsung jam habis maghrib, setengah tujuhan. Dia berangkat, dia WA, dan si customernya tadi udah kirim maps. Nah, ceritanya jalan nih dari rumah setengah tujuh, ngikutin maps. Sudah jalan, di pertengahan jalan dia lihat lagi maps. Oh iya bener, mastiin doang. Oh iya bener jalannya ke sini. Nah, dia terus jalan dan singkat cerita sudah sampai ke tempat yang dimana ditunjukkan oleh si customer tadi. Katanya kalau sudah sampai ke jalan sini, kabarin lagi ke saya. Nah, itu sebelumnya ya. Nah, setelah sampai ke jalan yang situ, ya yang sudah ditentukan sama si customer tadi, gak ada sinyal, teman-teman. Gak ada sinyal sama sekali, jadi Sholeh Hidayat itu gak bisa ngabarin si customer ini. Nah, dia cari-cari sinyal ya, jalan-jalan, dan akhirnya tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Dan itu posisinya sudah masuk ke salah satu desa gitu ya. Tempatnya sudah tidak ada orang lagi, hanya ada jalan gang gitu. Jadi di pinggirnya adalah sawah, di pinggir satunya lagi adalah kolam ikan. Dia udah cari-cari, terus dia feeling, oh ya udahlah, saya akan masuk ke sini aja gitu. Nah, dia feeling masuklah ke situ, baru juga ngelewatin gapura yang jalan setapak itu yang sampingnya sawah dan kolam. Ada sinyal nih. Nah, ada sinyal, terus dia WA. Bang, rumahnya sebelah mana? Apesnya, si customer ini malah nggak ngebales, teman-teman. Jadi dia pikir seakan-akan, wah ini fake nih. Orderannya fake. Tapi dia mencoba untuk positive thinking. Dia WA-in terus, ngeping juga, terus nelpon juga nggak diangkat. Nah, dia naik lagi motor sama adiknya, jalan lagi, terus ada balasan. Saya di rumah, Kang. Dari situ, lurus terus, mentok, ada gapura masuk ke dalam. Sebelumnya ada halaman yang ditumbuhi
pohon bambu. Hanya ngebalas itu aja. Ketika dibalas lagi nggak ngebalas lagi tuh. Nah untungnya si WA-nya sampai. Jadi dia ada bayangan di sebelah mana gitu kan. Sepanjang jalan sekitar 300 meteran sampai 400 meteran lah ya dari jalan setapak itu, karena panjang sekali. Ya you know lah, jalan di kampung itu di desanya itu ya, masuk ke desa itu memang jalannya panjang-panjang, dan sepanjang jalan itu tidak ada rumah sama sekali teman-teman. Hanya ada gubuk katanya. Gubuk kayak tempat istirahat gitu. Ya sepanjang jalannya pokoknya gelap dan creepy teman-teman. Setelah dia sampai ke Gapura, jadi sudah sampai ujung, tidak ada sinyal lagi teman-teman. Dan tidak ada rumah sama sekali di daerah situ. Jadi ada rumah tuh pas masuk Gapura, jarak 20 meter ada rumah. Kelihatannya dari jauh, dari pandangan dia hanya ada 2 rumah. Nah dia pikir mungkin itu gubuk lagi. Nah dia dengan feelingnya lagi masuk lagi ke dalam ya, ke Gapura itu, melihat ada 3 rumah. Ternyata ada 3 rumah. Nah dia ngelewat aja ya. Terus pas masuk lagi ke lebih dalamnya lagi, dia kaget teman-teman. Dan adiknya yang notice duluan. Itu mah di depan kayak kuburan. Itu di depan katanya kayak kuburan. Pas dilihat dengan lampu jauh, bener teman-teman, itu kuburan umum kayaknya. Itu luas banget, dan ya kuburan di kampung kan kuburannya jauh-jauh gitu ya. Dan lokasinya emang creepy, banyak pohon-pohon besar dan pohon-pohon bambu yang bikin tambah suasananya creepy. Dia udah nggak peduli karena dia udah sampai situ. Dia maju lagi ngelewatin kuburannya, lewatin kuburan nih. Pas di jalan di depannya ada jembatan gitu. Ini sungai, ada jembatan dikit gitu. Di seberang jembatan ada satu masjid. Dan di satunya lagi, di sebelah kirinya, ada rumah yang terlihat waktu itu sama dia di jarak yang sejauh itu gitu. Nah dia matiin motor, dia mulai jalan nih, cari sinyal. Dia ke jembatan, dan dia jalan nih ke masjid ya, yang katanya masjid itu. Tapi dalam penuturannya di DM saya, dia katanya tidak merasakan bahwa itu auranya aura masjid atau suasananya suasana masjid. Masjid itu kayak bangunan yang sudah lama sekali terbengkalai. Padahal di depannya ada bata-bata pasir, batu-batu gitu. Kayaknya itu lagi dibangun. Tapi suasananya kayak bener-bener sudah lama sekali. Dan benar-benar creepy itu. Nah dia balik lagi lah. Dia karena takut, merasa takut, dia balik lagi. Dan pas balik lagi ke jembatan, kan sebelah kanannya tuh ya belok gitu tuh, gini. Sebelah sininya, sebelah kanannya masjid, sebelah kirinya adalah kayak rumah ya. Dia nggak notice, nggak ngelihat ke kiri, dia langsung ke si bangunan itu. Nah dari jauh adiknya, dia sudah sampai ke jembatan. Dari jauh adiknya teriak-teriak, ada orang gitu. Mungkin maksud adiknya itu tanyain ke orang itu, mungkin ya, karena sudah ya kondisi yang sudah bingung gitu kan. Nah dimarahin lah adiknya itu sama Soleh ini. Sambil jalan, jangan teriak-teriak. Ini di kampung orang. Gimana kalau misalkan disangkain maling? Nah, logis lah ya.
Nah itu ada orang nunjukinnya ke jalur yang sebelah kiri tadi, yang ke sebelah kiri tadi. Nah ada orang, emang terlihat kayak orang teman-teman, tapi itu udah sumpah-sumpah ya Soleh itu, ya saya ngelihat orang di sana. Tapi pas ketika saya dekati, ternyata bukan orang Kang. Itu kayak pagar ya, kayak pagar gitu. Dilihat dari jauh ada 2 orang, bener-bener kayak postur tubuh orang. Pas didekatin itu bukan orang, melainkan pagar itu. Nah di sini nih mulai mencekam nih, dia mulai merasa bener-bener ketakutan. Oke, sudah dari situ dia nyalain lagi motor karena melihat kondisi jalan ke depan itu sudah nggak ada lagi jalan, jadi cuman pelataran seperti itu, yang kanannya yang tadi, yang orang tadi, yang sebelah sininya bangunan itu. Balik lagi dia, putar balik. Memang susah juga kata dia untuk putar balik dengan memaksakan diri. Nah pas baru jalan sedikit tiba-tiba ada sinyal, aneh kan. Padahal di dekat motornya cuman beberapa meter, 5 meteran ada sinyal. Tiba-tiba sinyalnya kuat. Terus si customernya bilang, Kang, saya di rumah yang kedua. Gak ada balasan lagi. Nah dia pikir di daerah situ memang gak ada rumah lagi, cuman ada rumah yang 3 ngejajar itu, yang setelah Gapura. Nah dia balik lagi dengan rasa pede, percaya diri. Dia balik lagi. Nah sudah ada di tempat itu, di rumah itu, dia langsung ya, Bang saya ada di depan. Dia keluar, masuklah dia ke terasnya gitu, ngobrol, Kang saya tadi ngelihat ke masjid sana, cenah. Kayak bukan masjid ya, cerita-cerita gitu. Nah sudah cerita-cerita terus ngeliatin HP juga, ngeliat gitu. Bang bentar ya, ngobrol nggak enak kalau nggak ada rokok katanya, nggak ada kopi juga gitu. Saya mau bikin kopi dulu ya. Oh iya gitu. Dia masuk lah, dan masuk itu ditutupin pintunya. Dia kaget tuh, wah tutupin pintunya gitu. Dia takut kalau itu bukan orang. Nah karena merasa takut dan di depannya itu kayak ada burung, banyak burung ke sawah. Jadi depannya itu kan sawah ya, jadi sebelah sananya kuburan, depannya rumah itu sawah. Depan sawah itu, depan rumahnya ada burung kayak yang kayak menghampiri apa lagi gitu, pakan. Banyak banget. Nah dia ngerasa ketakutan, langsung ngetok lah, Bang, Kang. Keluarlah, gimana di dalam aja tuh gitu. Nah, dia masuk langsung ya udah ngopi gitu. Udah gitu tiba-tiba si customer ini bilang, Kang kalau di sini hati-hati Kang, kalau misalkan ada suara burung berarti itu udah diincar. Kaget dong. Oh saya tadi ngedenger suara burung di luar. Emang ada apa Kang? Ya Akang jangan takut, tapi saya ceritain. Jadi kalau misalkan ada burung di sini tiba-tiba kayak berkerumun gitu, datang berkerumun, berarti itu si hitam sudah datang. Wah kaget dong. Soalnya ini kaget. Wah ini saya terjebak nih kan gitu, seakan-akan dia terjebak di sini. Ternyata rumah itu juga, yang 3 rumah itu tuh adalah kuburan yang si makamnya nggak bisa dipindahin. Ternyata tempat duduk itu adalah kuburan yang nggak bisa dipindahin karena ada batu besar yang menghalangi kuburan itu. Tambah panik dong. Udah dia ngedenger suara
burung tadi dan si customernya bilang kalau itu adalah si sosok hitam yang akan keluar, dia tambah panik dong. Dia nggak banyak lama ngeberesin negosiasinya, sudah deal, bayar, dia balik. Nah, pas mau balik, momen ketika mau balik ini, motornya di luar kan, pinggir gang itu. Si akangnya dari rumah bilang, "Kang, kalau misalkan ada si hitam ngikutin, jangan ditengok, Kang." Tambah panik dong, itu mau posisi pulang, ditambahin si orang sana bilangnya seperti itu. Dia nggak banyak ngomong, nyalain motor, pergi dari situ. Pas di sebelum gapura yang paling depan itu, yang tadi saya ceritain ya, bukan di deket gapura yang rumah itu, bukan, yang di depan, yang tadi jaraknya antara 300 meter sampai 400 meteran. Di depan gapura di depan. Sebelumnya ada jarak 20 meteran, motornya tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Padahal ya dia bilang sama saya, motornya itu adalah motor tahun sekarang lah gitu, maksudnya tahun-tahun pas ya baru-baru lah. Jadi tahun 2010 tuh dia langsung ngambil motor yang baru, yang terbaru tuh. Aneh dong kan, wah ini ada apa gitu. Dilihat indikator bensin masih penuh gitu. Nah, dia tuh sebelumnya ngerasa berat motor dan tiba-tiba mati. Pas ketika dia turun, standarin motor, dia turun, dia nggak sengaja lihat sosok hitam tinggi besar ada di belakangnya adik ipar. Jadi posisinya tuh dia kayak berdiri di belakang adik iparnya, teman-teman. Di belakang adik iparnya, kayak berdiri gitu si sosok hitamnya. Dia kaget karena dia jelas sekali lihatnya. Jadi pas ketika turun kan motor metik ke depan langsung gitu kan, turunnya langsung ke depan gitu. Nah, dia pas turun, pas mau ngelihat ban dan lain-lain, pas gini ngelihat ada sosok hitam. Dia panik, langsung naik ke motor, nyobain dinyalain lagi, ternyata nyala nih. Tapi benar-benar berat. Jarak 20 meter itu benar-benar kerasa jauh banget. Dia benar-benar gas motornya, tapi lama, teman-teman. Dia tambah panik nih. Benar-benar lama sekali. Nah, udah 3 meter lagi, tiba-tiba gasnya kayak kenceng. Jadi dia udah gas gitu kan, udah gas karena berat, jadi dia nambah ngegas gitu, tapi memang lambat. Nah, pas begitu 3 meter dari gapura, tiba-tiba langsung kenceng. Dia kaget, langsung ngerem, hampir jatuh juga. Dia langsung pas keluar jalan, jadi itu jalannya nggak langsung jalan raya, teman-teman. Jadi jalan ke desa gitulah, masuk ke desa. Dia kaget, anjir, ini ada apa? Dia nggak berani untuk ngelihat ke belakang. Nah, karena dia posisinya gini kan, ini gapura gitu kan. Nah, seharusnya jalannya ke sana. Dia malah terabas ke depan gitu karena kekencengan gitu. Dia muter balik, kelihatan nih sama adiknya. Itu aya nu hideung pas di gapura katanya. Dia nggak banyak ngomong karena sosok itu yang dia lihat. Dia langsung, udah nggak apa-apa, udahlah geus lah gitu kan, nggak apa-apa. Begitu dia sampai rumah, itu posisi si HP kan masih nyala ya. Kalian ingat dari awal dia berangkat, dia pakai Google Maps kan. Nah, sesampainya dia di rumah nih, aman-aman aja di jalan. Sesampainya dia di rumah, dia buka lagi kan Google Maps ya.
anehnya titik lokasinya balik lagi ke si kuburan tadi, pas tepat di kuburannya, bukan di titik dimana dia dikasih titik lokasi sama si customer itu, bukan di situ. Kan customernya ngasih titik lokasi di depannya kan. Dia aneh, kok Google Maps-nya titiknya di sana, padahal dia udah refresh. Aneh banget ketika lihat si Google Maps-nya. Dan dia udah, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Dia simpen dan dia pada saat itu memang capek kan, langsung tidur, dan dia mimpi si sosok hitam itu. Sosok hitamnya sekarang ada di rumah lo. Terima kasih buat kalian semua yang sudah support saya dari sejak awal saya ngevlog, dan sekarang saya memutuskan untuk mereview cerita horor, konspirasi, ya, dan lain-lainnya lagi. Ya, saya mohon dukungannya karena kalian adalah support pertama untuk membangkitkan semangat saya. Ya, mungkin ceritanya cukup sampai sekian, dan akhir kata dari saya, hati-hati bila kalian datang ke kampung orang dan kalian tidak tahu mitos di sana seperti apa. Dan sekarang kalian lihat di pinggir kalian ada siapa. Bye bye. Assalamualaikum.